Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan toko yang dirampok. Suatu pagi seorang saudagar kaya di Baghdad datang ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku harus pergi sebentar ke kota sebelah. Tolong jaga tokoku selama sehari saja. Tidak perlu berdagang, cukup duduk dan awasi," kata saudagar tersebut. Abu Nawas mengangguk. Tentu, asal tokonya tidak jual utang dan tidak jual istri orang, insya Allah aman. Maka berangkatlah Abu Nawas ke toko si saudagar yang besar dan penuh barang mahal, permadani Persia, guci dari Mesir, dan rempah langka. Awalnya segalanya tenang. Abu Nawas duduk di kursi sambil memainkan biji tasbih dan bersenandung. Namun saat menjelang sore dan toko terlihat sepi, 3 orang bertopeng masuk dengan tergesa. Salah satu dari mereka menodongkan pedang ke arah Abu Nawas. "Diam, jangan bergerak, ini perampokan," kata salah satunya. Orang biasa mungkin panik, tapi Abu Nawas tidak. Ia justru mengangkat tangannya sambil tersenyum santai. "Wahai para perampok, kalian datang tepat waktu. Aku juga sedang bosan. Silakan ambil apa yang kalian suka. Aku hanya penjaga, bukan pemiliknya," kata Abu Nawas. Para perampok bingung dengan sikap Abu Nawas yang terlalu tenang. Sementara mereka sibuk mengisi karung dengan barang-barang mahal, Abu Nawas berkata, "Kalau begitu aku tunggu di luar ya, biar tidak ganggu." Sambil berjalan ke arah pintu, ia pura-pura menguap. Begitu berada di luar, cetek! Abu Nawas segera mengunci pintu dari luar dan menyelipkan balok yang besar, membuat para perampok terjebak di dalam. "Woi, apa yang kau lakukan?" teriak salah satu dari dalam. Abu Nawas berseru sambil tertawa kecil. "Maaf, toko sudah tutup jam segini. Kalau ingin keluar, tunggu besok pagi ya, bersama pengawal." Para perampok yang di dalam pun kebingungan. Tak lama kemudian, Abu Nawas lari ke pos penjaga dan melapor pada para prajurit. Dalam waktu 1 jam, toko itu sudah dikepung. Para perampok panik. Mereka tak bisa keluar, tak ada jalan rahasia, dan mereka akhirnya menyerah dengan melemparkan karung curian keluar jendela sambil minta ampun. Keesokan paginya, sang saudagar kembali. Ia terkejut melihat keramaian di depan tokonya, dan makin kaget saat tahu bahwa Abu Nawas tidak hanya menjaga toko, tapi juga menangkap para pencuri. "Wahai Abu Nawas, apa yang bisa kau berikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum santai. "Tak perlu apa-apa tuan, tapi jika lain kali menitipkan toko, beri aku kunci cadangan. Siapa tahu perampoknya lebih banyak." Semua orang pun tertawa, dan para pencuri sejak saat itu mereka memberi peringatan ke sesama. Jangan pernah merampok toko yang dijaga Abu Nawas. Bisa-bisa kita yang justru dikurung. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah berbincang, Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin membangun sebuah rumah yang indah di pinggiran kota. Aku ingin kau yang mengawasi pembangunan rumah itu. Pilihlah seorang tukang bangunan yang kau percayai untuk mengerjakannya." Abu Nawas mengangguk, lalu memilih seorang tukang bangunan yang sudah lama bekerja di kerajaan. Tukang itu terkenal mahir, tetapi akhir-akhir ini ia mulai malas dan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Suatu hari, Abu Nawas menemui tukang itu dan berkata,
Tuan Tukang, Baginda Raja telah memerintahkan kita untuk membangun sebuah rumah mewah. Kau yang akan mengerjakannya, dan aku yang akan mengawasi. Namun Baginda Raja tidak ingin terburu-buru. Yang penting rumah ini harus kokoh dan indah. Si tukang bangunan itu merasa senang. Namun dalam hatinya ia berpikir, aku sudah lama bekerja. Ini mungkin kesempatan terakhirku sebelum pensiun. Aku bisa mengambil sedikit keuntungan dari proyek ini. Maka saat pembangunan dimulai, ia bekerja dengan asal-asalan. Ia memilih kayu yang murah, mencampur semen dengan lebih banyak pasir agar hemat, dan tidak memperkuat pondasi sebagaimana mestinya. Setiap kali Abu Nawas datang mengecek, tukang itu selalu berkata, "Tenang Abu Nawas, aku sudah berpengalaman, rumah ini pasti bagus." Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Berbulan-bulan berlalu, rumah itu akhirnya selesai. Dari luar tampak megah, namun di dalamnya dindingnya rapuh, kayunya mudah lapuk, dan atapnya pun tidak kokoh. Tukang bangunan itu tersenyum puas. Akhirnya selesai juga. Aku mendapat banyak keuntungan tanpa ada yang tahu, pikirnya dalam hati. Saat tiba waktunya, Baginda Raja datang untuk melihat rumah tersebut. Ia berdiri di depan rumah itu, lalu menoleh ke arah tukang bangunan tersebut. Dengan suara lantang Baginda Raja berkata, "Wahai tukang yang setia, karena jasamu selama ini, aku menghadiahkan rumah ini untukmu. Ini adalah rumahmu sendiri." Mendengar itu tukang bangunan itu terkejut bukan main. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia melihat rumah itu, rumah yang ia bangun dengan curang dan asal-asalan, rumah yang seharusnya kokoh dan indah, tapi kini akan menjadi tempat tinggalnya sendiri. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menolak, ingin menjelaskan, tetapi semuanya terlambat. Abu Nawas pun mendekatinya dan berbisik, "Jika saja kau tahu rumah ini untukmu, pasti kau akan membangunnya dengan sebaik-baiknya, bukan?" Si tukang bangunan itu hanya bisa menunduk. Dalam hatinya ia menyesal. Pelajaran dari cerita ini adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena hasilnya bisa jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. "Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas," gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. "Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang," balas Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa," ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja menyambut. "Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan?
Tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang. Dan aku ingin kau memainkannya, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka yang mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Balas Abu Nawas. Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah kemari, ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. Paduka yang mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. Maaf yang mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana? Tawar Abu Nawas. Baik, aku turuti permintaanmu. Tapi dengan catatan, permainan serulingmu harus membuatku terkesan, ujar Baginda Raja. Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. Mereka ini siapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. Aduh, sialan. Aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka, pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi, jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama, ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak, karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali, ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tegas Baginda Raja. Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya, puji Abu Nawas. Itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka,
apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan, timpal Abu Nawas. Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya. Tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada, Abu Nawas. Buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya, Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu. Untuk mendapatkannya juga sulit, maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya, ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dahulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh, atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas, pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi di rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid.
Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan, ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku, pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. Anda sudah pulang, Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu, kan? Ini madunya, masih utuh seperti saat Anda menitipkannya, ucap Abu Jahil. Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silahkan ambil setengah isinya, tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu, balas Abu Jahil. Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil, tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu? Tanya Tuan Hamid. Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku, Tuan Hamid, bantah Abu Jahil. Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula? Tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga. Hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. Coba kalian berdua ceritakan padaku, apa masalahnya? Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah menukar botol madunya. Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong, ujar Abu Nawas. Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil? Tanya Abu Nawas. Ada, dia anak pelayan saya, jawab Abu Jahil. Segera panggil anak kecil itu kemari, perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. Hei, anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, oh soal itu, aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula. Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil. Sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos jujur apa adanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah ya. Sekarang kembalikan madunya, bentak Abu Nawas. Akhirnya Tuan Hamid mendapatkan kembali madu aslinya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat. Belum juga habis minum tehnya,
tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu Tuan Abu, lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia dihantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah terlebih dahulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanyanya. "Ya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta para jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. "Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan aku," kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kau maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu," pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan, terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama. Dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas.
Saat ia mulai jalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kau tidak percaya? Kalau aku berkata bohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan perkataanmu di awal tadi sebagai sebuah kebenaran?" "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dalam sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itu makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali, Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas,
karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut, tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura.
Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas. Itu aku sengaja membiarkannya, jawab peramal palsu tersebut. Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi? Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Kau pasti akan memukulku lagi, jawab si peramal palsu. Anda salah, balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong, jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas? Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Dia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini.
Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil. Dengan lantang Abu Nawas membalas, tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, pinta mereka. Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Abu Nawas, jawab prajurit. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah saja Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan.
Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas, sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian,
Keluarlah perkataan dari Abu Nawas jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya.
"Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Abu Nawas divonis mati gara-gara buang air besar di sungai. Pembelaannya bikin hati raja luluh. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas menjelajahi hutan bersama Baginda Raja. Kala itu, Raja mengajak Abu Nawas untuk mengawal dirinya. Di sepanjang perjalanan ke hutan, mereka berdua dan beberapa pengawal menyusuri sungai. Raja mengingatkan kepada Abu Nawas dan para pengawalnya soal undang-undang kebersihan lingkungan. Salah satu pasal undang-undang tersebut berisi, dilarang buang air besar di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Di tengah pengembaraannya di hutan, raja kebelet buang air besar. Dikarenakan di dalam hutan, raja terpaksa BAB di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Ketika raja buang air besar, Abu Nawas ikut BAB juga di sebelah selatan raja. Begitu raja melihat ada kotoran lain selain kotorannya, dia langsung marah. Belakangan diketahui yang buang hajat adalah Abu Nawas. Demi hukum, Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Ia divonis hukuman mati. Namun, sebelum hukumannya dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan untuk membela diri. "Raja yang mulia, saya rela dihukum mati, tapi saya akan sampaikan alasan kenapa ikut buang air besar bersama raja. Itu adalah bukti kesetiaanku kepada raja, karena sampai kotoran raja pun harus aku kawal dengan kotoranku. Itulah pembelaanku dan alasanku, Baginda Raja. Hukumlah aku," jelas Abu Nawas. Tak pelak pledoi tersebut membuat raja terharu. Abu Nawas yang tadinya divonis mati akhirnya diampuni dan diberi hadiah oleh Baginda Raja.
Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat bersama-sama." "Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas dapat hadiah melimpah. Cerita lucu Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menteri untuk berkumpul di istana. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapat hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di negeri kita ini? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja.
Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang terlihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintahkan menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasan saya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan.
Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri.
Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara." "Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas.
Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar, orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka Yang Mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas.
Saudagar kaya membangun masjid megah. Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu, saat peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut. Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya. "Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian, pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja, aku yang membangunnya," protes saudagar kaya itu. "Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Akhirnya, para warga pun mengikuti saran Abu Nawas.